Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai pengerjaan dari resep-resep pada resep pertemuan ketiga, ya. Bagaimana cara pengerjaan dan poin-poin pentingnya apa saja yang perlu diperhatikan dan dipahami. Ya, kita langsung masuk ke pembahasan resep yang pertama. Bahannya ada ekstrak hyoscyamine, ada atropin sulfat, ada papaverin HCl atau papaverin hidrokloridum. Ya, dibikin sediaan pulveres atau serbuk terbagi, dan signa di sini dituliskan signa 101 antesuenam. Ya, berarti ini pagi 1 kali minum 1 bungkus dan malam 1 bungkus juga. Jadi nanti di etiketnya ditulis 2 kali sehari, pagi dan malam. 2 kali sehari 1 bungkus pagi dan malam hari sebelum makan. Kan ada AC-nya. Nah, seperti itu nanti untuk informasi yang akan disampaikan kepada pasien, baik yang tertulis maupun yang verbal atau melalui kalimat kayak gitu penyampaiannya kepada pasien. Pasiennya ada namanya Abdul Latif, 13 tahun. Oke, lanjut. Kemudian poin-poin pentingnya, yang pertama di kelengkapan resep ada paraf dokter atau subskripsio. Kemudian kita langsung masuk ke perhitungan dosis maksimal, ya. Di sini ada 3 bahan kan, dan 3-3-nya mempunyai DM, jadi kita harus menghitung 3-3-nya DM-nya, ya. Jadi ketiga bahan ini mempunyai dosis maksimal. Jadi dosis maksimal yang dihitung adalah ketiga bahan tersebut. Ya, untuk ekstrak hyoscyamine kita lihat di sini dosisnya untuk dewasa 1 kalinya 0,125 dan seharinya 0,5. Dapatkan DM-nya DM 1 kali dan 1 harinya 1 kalinya 0,08, 1 hari 0,33. Rumusnya rumus Dilling, ya, karena dia umurnya 13 tahun, di atas 8 tahun kan. Jadi N/20 dikalikan dosis maksimal. Didapat untuk persen 1 harinya 25%, persen 1 kalinya 12,12%. Jangan lupa di persen 1 hari itu harus dikalikan yang ini. Nah, kenapa jadi 2? Karena di sini dia disuruh minum selama 2 kali, sebanyak 2 kali dalam sehari. Jadi dikalikan 2, ya, itu harus diingat. Kemudian ada DM atropin sulfat 1 kalinya 1 mg dan 1 harinya 3 mg. Nah, kita lihat untuk perhitungan DM 1 kalinya 0,65 mg dan DM 1 harinya 1,95 mg. Diingat, ya, kalau satuannya itu selain daripada gram, kalian harus menuliskan satuannya itu, ya. Seperti ini kan Bapak tidak menuliskan satuan nih, berarti kan tidak dinyatakan lain adalah gram. Tetapi kalau bukan gram, baik itu miligram dan yang lain-lain, harus dituliskan supaya tidak keliru atau tidak ambigu, ya. Tuh Bapak tuliskan satuannya miligram. Kemudian untuk persen 1 kalinya didapatkan hasil 76,92%, 76,92%, dan persen 1 harinya 51,28%. Ya, untuk angka yang di atas ini, ya, masih ingat, ya. Di sini di Bapak juga tidak menyebutkan dapat dari mana angkanya, didapat dari angka ini 0,02 dapat dari sini, ya. Kalau ini 0,5 dapat dari sini. Miligram, ya. Nah, dan ingat, dan yang di bawahnya ini adalah angka dari DM 1 kali dan 1 harinya. Nih, yang pembaginya pada persen 1 kali maupun 1 hari. Masih ingat kan rumusnya, ya? Nah, dan yang harus diperhatikan di sini, ingat, kalau kalian mau menghitung persen ini, satuan atas dan bawahnya ini harus sama. Kalau gram, ya gram dua-duanya, kalau miligram, ya keduanya miligram.
jangan beda satuan, nanti hasilnya salah ya. Jadi harus samakan dulu satuannya. Bisa dipahami ya. Ya, sudah. Kita lanjutkan ke perhitungan DM selanjutnya. Papaverin hidrokloridum, DM 1 kalinya 0,2 gram, DM 1 harinya 0,6 gram. Didapatkan perhitungan DM 1 kalinya 0,13 dan DM 1 harinya 0,39. Untuk persen 1 kalinya adalah 30,76%, 30,76%, dan persen 1 harinya 20,51%. Ya, tidak ada yang overdosis ya. Nah, kemudian di sini juga ada perhitungan tambahan pada dosis maksimal ini, yaitu adalah perhitungan dosis maksimal berganda atau DM berganda antara ekstrak hyoscyamine dan atropin sulfat. Kenapa Pak jadi ada DM bergandanya? Nih alasannya di bawah. Karena memiliki khasiat yang sama. Apa khasiatnya? Yaitu parasimpatolitik. Sama-sama berkhasiat parasimpatolitik. Kalau di farmakope atropin sulfat itu ada dijelaskan khasiatnya sebagai parasimpatolitik ya, ada. Nah, kalau yang di farmakope untuk ekstrak hyoscyamine mungkin tidak tertulis, tapi kalian bisa cari di internet. Dia juga sama-sama berkhasiat sebagai parasimpatolitik atau parasimpatolitikum. Jadi ada perhitungan dosis DM bergandanya. Nah, dihitung antara apa Pak dihitungnya? Antara dosis persen 1 kali dan persen 1 harinya ditambahkan dari hasilnya. Tadi kan untuk ekstrak hyoscyamine 1 kalinya adalah 25% ya kan, ditambahkan DM atropin sulfat yang 1 kalinya. Nah, 25% ditambah 76,92% sama dengan 101,92%. Dan dosis 1 harinya 12,12% ditambahkan 51,28% sama dengan 63,4%. Nah, di sini kan ini ada yang OD nih ya. Untuk DM berganda dari persen 1 kalinya, tapi kan persen 1 hari ini tidak tidak overdosis. Jadi dalam pengerjaannya nanti ada yang harus kalian hitung. Ini kan tidak terlalu lebihnya, kan cuma 1% ya overdosisnya, dan itu cuma persen 1 kalinya, bukan persen 1 harinya. Jadi masih dibilang masih bisa dikerjakan resepnya atau obatnya masih bisa diberikan kepada pasien, tetapi dalam pengerjaannya harus benar-benar tepat angka penimbangannya supaya tidak terjadi kekeliruan. Bagaimana nanti langkahnya, apa yang harus dilakukan, nanti kita dibahas di cara kerja. Oke, kita langsung masuk ke penimbangan dulu ya. Oke, di penimbangan nanti ada pengenceran atropin sulfat. Karena di sini ada DTD ya, atropin sulfat 0,5 mg kan dikalikan 10 kan nomornya 10, 5 mg. 5 mg kan tidak bisa ditimbang, kan minimal 50 mg, makanya dilakukan pengenceran. Nah, pengencerannya perbandingan 1:10. Jadi nanti cara pengencerannya adalah timbang atropin sulfat sebanyak 50 mg dan SL 450 mg. Kalau dijumlahkan kan jadinya 500 mg. Nah, itu nanti kalian gerus di mortir kecil kan. Kemudian kalian nanti ada perhitungan berapa dari pengenceran itu, berapa yang diambil untuk dicampurkan ke pembuatan sediaan. Ini rumusnya 5 mg per 50 mg dikalikan 500 mg, hasilnya adalah 50 mg. Ini bobot yang perlu diambil. Nah, 5 mg ini dapat dari mana? Nih, dapatnya dari hasil dari 10 dikali 0,5 ya. Kemudian yang 50 ini adalah 50 mg ini adalah 50 bobot
minimalnya berapa yang harus ditimbang, ya kan? Atau nih bobot yang ini, nah itu ya, 50 mg atropin sulfat yang ditimbang untuk sementara. Nah baru nanti dikalikan total dari sini, total dari hasil pengenceran 500 yang ini. Nah itu adalah 500 yang ini ya, dapatlah hasil 50 mg. Ini nanti kalau sudah dicampur atropin sulfat 50 mg dan SL 450 mg, digeruskan dalam mortir kecil tuh. Kalau sudah tercampur homogen, baru kalian ambil dari hasil campuran itu sebanyak 50 mg. Itu nanti yang akan dimasukkan dalam pembuatan sediaan ya. Kan masih ada sisanya 450. Nah itu nanti sisanya itu adalah dibungkus dan ditulis sisa pengenceran atropin sulfat perbandingan 1:10 sebanyak 450 mg ya. Untuk pavaferinnya, langsung dihitung dulu 0,04 ya, di sini dikalikan numeronya berapa, 0,4 atau 14 mg masih bisa ditimbang. SL-nya tinggal kalian 0,5 dikalikan 10 kan, seperti biasa, dikurangkan dari bobot-bobotnya. 0,2 didapat dari sini ester Kiyosami kan nih. Nah itu ya, dikalikan 10. 0,05 adalah 50 mg dapat dari hasil pengenceran sini. Kemudian 0,4 dapat dari sini. Dapatlah hasil SL yang diperlukan adalah 4,35 gram atau 4 gram 350 mg ya. Dan nanti ya nih bentar, untuk yang 5 mg ini lagi nih. Nah, 5 mg ini tadi kan Bapak menunjukkan panahnya yang ini ya, dikalikan 10. Nah ini kan di atasnya sebelumnya sudah ada perhitungan dulu nih atropin sulfat. 0,5 dikalikan 10 kan hasilnya 5 mg. Nah jadi 5 mg dia 5 mg yang ini ya. Nah itu ya, tadi sempat ketinggalan penjelasannya. Nah baru kita masuk ke cara kerja. Cara kerja di sini pertama kalian menimbang ekstrak Hyoscyamu itu di kaca arloji. Kenapa jadi di kaca arloji Pak? Karena kita cuma menimbang 200 mg, sedikit kan itu. Nah jadi nanti menggunakan kaca arloji ya. Dia bentuknya juga ekstrak seperti petis kayak gitulah, ekstrak Hyoscyamu ya, agak encer-encer kayak gitulah nanti ya, pekat-pekat sedikit. Nah itu nanti namanya juga ekstrak kan. Nah jadi nanti penimbangannya di kaca arloji, berarti nanti kalian harus menara KA ya, jangan lupa ditara KA nya ditara ya. Kemudian nanti baru kalian lakukan pengenceran seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya tadi di penimbangan. Nimbang atropin sulfat 50 mg dan SL 450 mg dicampur ya kan, sudah tercampur baru ambil 50 mg. Nah 50 mg ini nanti yang akan dimasukkan ke pembuatan sediaan. Kalau sudah membuat pengenceran, sudah kalian ambil 50 mg, sudah membungkus sisa pengenceran, baru kalian lakukan langkah selanjutnya, yaitu memasukkan ekstrak Hyoscyamu ke dalam mortir besar, kemudian ditetesi spiritus dilutus 5-7 tetes ya. Kenapa jadi spiritus dilutus Pak? Karena ini kan pulveras untuk obat dalam ya, jadi pakai spiritus dilutus. Kalau untuk obat luar seperti salep atau bedak itu pakai spiritus fortior. Nah kalau sudah ditetesi nanti kalian gerus, baru digerus ya ad lumer, baru nanti tambahkan sebagian SL yang sudah ditimbang, gerus ad homogen, baru tambahkan hasil pengenceran atropin sulfat yang 50 mg tadi, gerus ad homogen. Sudah, baru nanti kalian tambahkan papaverin HCl ya, gerus ad homogen, baru tambahkan sisa SL gerus ad homogen. Nah
Untuk langkah selanjutnya ini adalah langkah ini yang kata Bapak tadi, karena di sini hasil perhitungan dosis maksimalnya tidak bisa sembarangan ya dalam pengerjaannya nih. Ada menunjukkan persen yang bisa dibilang tidak bisa sembarangan dalam pengukurannya, maka dalam pengerjaan kita anukan pengerjaan toleransinya, yaitu masih bisa ditoleransi ya ini dikerjakan, tetapi dengan syarat kita harus menimbang bobotnya per bungkus itu satu persatu harus ditimbang. Nah, toleransinya nanti seperti ini. Jadi kan angkanya 10 ya, genap kan? Berarti nanti kalian dari hasil seluruh campuran tadi kalian timbang bobot seluruh serbuk dulu ya, baru tentukan bobot per bungkusnya berapa. Dengan cara seperti apa? Misalkan dapat campuran ini berapa jumlahnya, misalkan ya, dapat misalkan jumlahnya 3 gram misalkan dari semua campuran 3 gram ya, dibagikan numeronya 10 kan. Nah, berarti dibagi 10 kan 0,3 ya enggak. Nah, berarti dari sediaan ini kan ada 10 bungkus, masing-masing atau per bungkusnya itu bobotnya harus 0,3. Paham lah ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti kalau kalian sudah selesai mencampur, sudah homogen, dikeruk pakai sudip ya, semuanya di dalam mortir itu kalian letakkan di atas kertas perkamen. Nah, baru nanti ditimbang berapa bobotnya. Kalau sudah dapat berapa bobotnya, nanti baru kalian bagikan numeronya itu 10 kan, nih sini. Nah, berapa bobotnya itu nanti per bungkusnya harus segitu beratnya. Ya, tapi nanti untuk dalam pengerjaan di lab ini diberikan toleransi, kalian cukup menimbang sebanyak 2 bungkus saja sesuai dengan bobot yang didapat ini ya, sebagai patokan. Baru nanti sisanya dibagi secara visual, karena numeronya genap kan, jadi 2. Kalau misalnya numeronya ganjil, berarti nanti kalian menimbangnya 3 ya, yang harus sesuai dengan hasil perhitungan tadi. Baru sisanya dibagi secara visual. Nah, kemudian untuk etiketnya warna putih dan jangan lupa label NI. Ya. Nah, di sini Bapak lupa menuliskan pagi dan malamnya ya. Jadi di sini ini beda nih. Nanti di sini ini etiketnya salah. Ya, di sini bukan seperti ini karena kemarin yang Bapak kerjakan signanya beda. Makanya ini di sini pakai ada tip X ya. Jadi Bapak ubah kemarin. Nah, jadi di sini untuk cara pengerjaannya ya, di sini beda etiketnya ya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, karena Bapak kemarin mengerjakannya yang signaturannya beda. Nah, makanya di sini di tip X. Jadi nanti untuk signatura pemberitahuan informasinya di etiket seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi ya, ditulis 2 kali sehari. 2 kali sehari ya, 1 bungkus ya kan. Ditulis baru nanti pagi dan malam hari. Mohon maaf ya Bapak singkat. Nah, baru nanti di bawahnya sebelum makan. Ya. Itu nanti etiketnya seperti itu. Ya, jangan lupa ditulisnya seperti itu, bukan sama seperti di sini pengerjaannya. Ya, sudah. Itu nanti untuk resep yang pertama. Ya. Kita lanjutkan ke resep yang kedua. Untuk resep yang kedua itu bisa dibilang ini pengerjaannya cepat ya. Tapi walaupun dibilang cepat dan bisa mudah dan bisa pengerjaannya cepat, tetapi kalian tetap harus teliti dan jangan sembarangan pengerjaannya. Ya, nanti ada di sini ada asam borat, camphor, oleum sesame dan vaselin album. Ya, di sini ada atnya, at 10 gram. Berarti total keseluruhan adalah 10 gram ya, karena ada atnya. Untuk poin-poin pentingnya paraf dokter ya, kelengkapan resep.
dosis maksimal tidak ada dan yang lain-lain, langsung ke penimbangan. Penimbangannya pun gampang, tinggal kalian salin yang ada di sini kecuali pasien album. Nah, jadi nanti pasien albumnya adalah 10 dikurang dari bobot yang 3 bahan ini. Dapatnya berapa? Adalah 8,2 gram. Jadi nanti vaselin yang ditimbang, pasien album yang ditimbang adalah 8,2 gram. Untuk cara kerjanya, nah ini nanti yang perlu diperhatikan, asam borat yang kalian ambil nanti adalah yang pulveratum atau yang halus, karena nanti digunakan untuk obat luar. Ya, pengerjaannya untuk obat luar, makanya ambil yang pulveratum atau yang halus, karena nanti kan digosokkan ke kulit tuh supaya tidak menyebabkan iritasi. Nah, nanti kalau sudah diambil asam boratnya pulveratum, jangan langsung ditimbang, kalian gerus halus dulu di mortir, baru nanti kalian ayak, ya. Diayak nanti, baru nanti kalian timbang. Ditimbang sebanyak 0,3 gram atau 300 mg. Baru nanti kemudian oleum sesaminya ini ditimbang di CP. Nah, berarti kita pakai CP kan nih, jadi harus ditara. Ya, tara CP terlebih dahulu nanti sebelum mengerjakan. Kemudian kamfor dilarut. Nah, ini nanti sudah kan kalian timbang. Kalian timbang kamfor juga berapa. Nah, baru nanti pengerjaan kamfor kalian masukkan ke dalam mortir, kemudian kalian langsung larutkan dengan oleum sesami. Sambil ditambahkan sebagian dari vaselin, ya. Digerus ad homogen. Kenapa Pak langsung dimasukkan kayak gitu, kada ditetes spiritus kah supaya karena kamfor dia larut dalam minyak, ya. Jadi langsung aja ditambahkan oleum sesami dan sebagian vaselin album, langsung gerus ad homogen. Sesudah itu baru nanti kalian kalau sudah homogen, kalian tambahkan asam borat yang sudah ditimbang tadi, yang sudah halus, gerus atau homogen, baru tambahkan sisa vaselin album, gerus atau homogen, dan nanti sudah kalian gerus atau homogen, baru nanti dikemas, masukkan ke dalam pot yang rapi dan bersih. Nanti etiket yang digunakan adalah etiket biru, dan informasi yang dituliskan di etiket adalah oleskan tipis-tipis. Atau untuk pemakaian luar kan sebenarnya sini. Nah, langkah lebih baiknya kalian tuliskan lagi supaya lebih bagusnya penyampaiannya adalah oleskan tipis-tipis di etiket biru. Ya. Dah, itu saja untuk resep yang kedua. Kita lanjutkan ke resep yang terakhir atau yang ketiga. Untuk resep yang ketiga ini adalah sediaan solusio atau larutan, ya. Nah, ada Na salisilat, natrium salisilat, ada natrium bromida, ada succus liquorite, dan ada aqua menta piperate, ada sirup simplex dan aqua at 75. Nah, karena ada atnya, ya, berarti total keseluruhan adalah 75 gram beratnya. Signanya 3 kali sehari 1 sendok teh. Umur pasien 14,6 bulan, 14 tahun 6 bulan, jadi harus dihitung berapa 6 bulannya ini, ya, dibagi 12 kan 0,5, baru tambahkan 14, jadi 14,5. Nanti dipakai buat di perhitungan DM. Langsung kita masuk ke poinnya, poin-poin pentingnya untuk kelengkapan resep para dokter atau subscripsio. Dan di sini ada OTT atau obat tak tercampurkan, yaitu antara natrium salisilat dengan natrium bromida. Bisa membentuk warna gelap. Jadi permasalahan apa? Kada jadi masalah. Karena nanti sediaan yang dibikin itu juga warnanya hitam atau gelap. Jadi kada jadi masalah. Cuma dalam bentuk warna aja yang beda. Lah, bukan dampak yang negatif untuk sediaan kayak gitu. Nah, karena secara umum memang larutan yang dibuat ini nanti adalah berwarna hitam atau gelap, ya. Kenapa? Nanti Bapak jelaskan. Kita langsung hitung ke dosis maksimal. Nah, ini kan sediaan larutan. Sediaan larutan di sini ada sirup simplex. Jadi kita harus menghitung BJ kan. Nah, sebelum kita mencari BJ,
Ya, mohon maaf tadi ada sponsor lewat karena Bapak menjelaskannya di rumah. Jadi mohon maklum lah kalau ada suara gangguan-gangguan dari suasana sekitar atau suasana lingkungan. Ya. Baik, tadi sampai BJ ya. Jadi nanti untuk mencari BJ kalian cari dulu kadar sirup. Didapat kadar sirupnya 20%. Nah, kalau 20% ini kan lebih dari 16,67 berarti BJ-nya adalah 1,3 gram per mili. Ya. Sesudah itu baru kalian cari volume larutannya. Jumlah ini dibagikan BJ-nya berapa ya kan, 1,3, dapatlah volume larutan sebanyak 57,69 ml. Baru kalian cari jumlah sendok ya. Jumlah sendok karena di sini yang dipakai adalah sendok teh, berarti faktor pembaginya nanti adalah 5 ml. Ya. Nih 5 ml karena sendok teh. Ya, berarti nanti volume larutan dibagi per sendok teh itu berapa? 5 mili kan? Baru didapat nanti hasilnya sebanyak 11,538 CTH atau sendok teh. Nanti ini digunakan untuk mencari kandungan per sendoknya. Kita langsung dalam sediaan ini yang ada DM-nya cuma natrium salisilat. Nah, DM-nya ada 1 kalinya 2 gram dan 1 harinya 18 gram. Beda jauh ya. Nah, sebelum kita menghitung DM-nya, kita cari dulu kandungan per sendok tehnya ya. Yaitu 1,5 yang ini dibagi dengan jumlah sendok. Ya. Dapatnya hasil 0,13 gram. Baru nanti kita hitung DM-nya. Nah, ini nanti hasil ini dipakai untuk menghitung persen. Sebelum kita menghitung persen, kita hitung dulu dosis 1 kali dan 1 harinya. Karena pasiennya kan belum dewasa, jadi perlu dihitung dulu dosis 1 kali dan 1 harinya. Untuk dosis 1 kalinya 14,5 dibagi 20 kan, rumusnya dikalikan DM-nya 1 kalinya 2 gram didapat 1,45. Kemudian DM 1 harinya didapat 13,05 gram. Ya. Sudah, baru kita lanjutkan perhitungan persen 1 kalinya. Persen 1 kali 0,13 ya, yang ini tadi dibagikan, karena persen 1 kali berarti DM 1 kalinya dipakai dibagi itu dikalikan 100%, dapat hasil 8,97%. DM persen 1 harinya 0,13 dibagi 13,05 dikali 0,13 dikalikan 3 karena 3 kali sehari kan, baru nanti dibagi 13,05 dikalikan 100%, dapatlah 2,99%. Itu untuk perhitungan DM. Untuk penimbangan tinggal kalian salin saja yang di sini. Ya. Sesuai yang di sini, nanti akuannya tulis saja A75 gram. Dah, itu penimbangan. Cara kerja yang harus diperhatikan, nanti kalian memakai botol yang 100 ml karena kan di sini ada KD nanti ya, ada sirup simplex kan, jadi harus ada label KD. Berarti total volume botol yang dipakai adalah harus melebihi dari 75 ya. Berarti botol yang dipakai adalah botol 100 ml. Ditara itu nanti CP juga ditara untuk menimbang sirup simplex. Ya, nanti sirup simplex ditimbang di CP. Nah, ini adalah pengerjaannya khususnya. Sucus liquirite. Nah, ini warnanya coklat ya, seperti kayak kopi. Ya, kayak kopi. Warna coklat seperti itu, kayak bubuk kopi kayak gitu nanti warna coklat. Nah, makanya tadi Bapak bilang memang sedianya nanti warnanya hitam atau gelap. Nah, untuk pengerjaannya sucus ini ada pengerjaan khususnya. Ya, nanti kalian larutkan sucus yang sebanyak 2 gram ini dengan air biasa. Kalian tambahkan air sama banyak ya. Ana itu bahasa Latin, AA singkatannya atau ana kepanjangannya, artinya adalah sama banyak. Nah, berarti airnya nanti air biasa atau air dingin diambil sebanyak 2 mili ya. Dan air panas juga
10 kali dari air biasanya atau 10 kali dari sukusnya, yaitu 20 mili. Kan 2 mili nih, kali 10 kan 20. Nah, berarti nanti ada 2 macam air yang dipakai. Air biasa sama banyak dengan sukus, dan air panas air panas sebanyak 10 kalinya dari sukus. Langsung kalian masukkan ke dalam mortir. Kalian gerus larut. Sudah. Kalau sudah di situ, nanti baru kalian larutkan NaBr, Na-salisilat ya. Kan bentuknya serbuk sesuai dengan kelarutannya. Nanti kalian langsung masukkan saja di larutan sukus ini. Jangan lupa, ini kan masih panas nih karena pakai air panas. Jadi dinginkan terlebih dahulu, baru dicampurkan dengan bahan yang sudah dilarutkan. Sudah, kalau sudah dilarutkan, sudah dicampur, kalian masukkan ke dalam botol mortir ya. Dan ini botol anggapannya, susahnya gambar botol. Oke. Dan ini botol ya anggapannya. Nah, anggapannya seperti itu. Baru masukkan nanti. Kan mortir ini ada ujungnya yang lancip kayak gitu ya, nanti dituang. Nah, masukkan ke dalam botol. Sudah. Kalau sudah, nanti baru kalian tambahkan sirup simplex yang sudah ditimbang, dan baru tambahkan aqua at 75 gram. Kalau sudah, kalian tutup botol, kemas, beri etiket putih dan label KD, dan ditulis 3 kali sehari 1 sendok teh. Sudah. Pada etiket jangan lupa nama pasien juga ditulis. Ya. Nah, untuk memasukkan cairan ya, mumpung Bapak ingat nih menjelaskan, dari mortir ke botol ya. Misalkan, botolnya kok lancip. Kayak mangga. Ya, mohon maaf ya kalau jelek. Nah, nanti kan mortir itu kan ada yang kayak gini ya, sebagai penuang ya kan. Nah, nanti itu kalau kalian cara menuangkannya, cairan yang di dalam mortir ke dalam botol itu, nanti kalian pakai batang pengaduk ya. Nah, batang pengaduk nanti diluruskan seperti ini, diletakkan di sini nih, sesuai dengan muntung atau moncong dari mortir ya. Nah, kayak gini kan, nanti baru dituangkan kayak gitu ya. Ujung batang pengaduknya tuh ada di sini lah anggapannya, biar lebih mudah. Kayak gini lah, Bapak gambarkan lagi lah, mudahan bisa menjelaskan ya. Nah, nanti ini mortir ya. Nah, ada ujungnya kan di sini nanti batang pengaduk. Nah, sudah, tuangkan nanti. Jadi nanti airnya itu tidak merembes kemana-mana, asalkan kalian pelan-pelan. Nanti airnya akan fokus ke batang pengaduk ini, mengalir, dan dia akan masuk ke dalam botol ya. Nah, jadi harus berhati-hati dalam menuangkannya supaya tidak tumpah. Kalau tumpah kan nanti otomatis dosisnya berkurang, volumenya dan beratnya juga berkurang ya. Jadi harap berhati-hati dalam pengerjaan. Baik, sekian dulu penjelasan dari Bapak. Semoga apa yang Bapak jelaskan dan Bapak terangkan ini bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, dan bisa bermanfaat untuk kalian. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, Bapak mohon maaf. Bapak minta kalian untuk tetap semangat dalam pembelajaran ini. Semoga semua jerih payah kalian, susah kalian, keluh kesah kalian, lelah dan capeknya kalian bisa membawa atau membuahkan hasil yang memuaskan untuk
diri kalian masing-masing dan orang lain juga tentunya. Ya, Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.